welcome back to Madam English YouTube channel. Hai guys, kalian lagi liburan gak sih? Nah, kalau kalian lagi liburan, sama nih, aku juga lagi libur panjang banget, 1 bulan lebih 2 hari malah ya. Nah, kenapa sih libur panjang ya? Kalau jadi teacher itu enak ya, jadi guru. Jadi muridnya libur, ya kita juga libur. Tapi kalau aku sih nggak libur-libur banget ya, karena selama liburan ini aku tetap nyiapin bahan ajar, nyiapin materi-materi pelajaran yang akan aku kasih nanti di semester depan. Selain itu, aku juga memetakan nih, apa nih kebutuhan murid aku nanti ke depannya. Ya, sambil ngecek-ngecek CP-nya. Hari ini juga aku lagi ngedit-ngedit mini lesson plan ya. Aku suka banget bikin mini lesson plan. Biar mempermudah aku kalau aku ngajar setiap harinya, guys. Oke, hari ini aku mau cerita tentang lika-liku menjadi guru kali ya. Nah, ini adalah vlog pertama aku guys, jadi mohon maaf ya kalau ceritanya agak sedikit belepotan, karena biasanya aku ngajar aja. Dan kali ini aku memberanikan diri untuk sharing pengalamanku. Jadi, aku tuh dulu nggak mau jadi guru guys. Sempat aku tuh yang stress out gitu ya, karena keterima di pendidikan bahasa Inggris. Jadi tahun 2011 itu aku keterima pendidikan bahasa Inggris. And I was so stressed because this was my third choice ya. Jadi pilihan ketiga aku gitu. Pilihan pertama, keduanya gagal. Sedangkan ini pilihan ketiga aku. Dan who knows, ternyata aku malah jadi guru gitu ya. Jadi pada saat itu aku sempat turun berat badan itu lumayan banyak. Sampai berat badanku cuma 37 kilogram. 37 kilogram itu kurus banget guys. Kurus banget. Jadi karena aku stres, akhirnya aku coba untuk ya ikutin deh gimana sih kuliah jadi guru gitu ya, sambil agak sebel-sebel dikit gitu ya, kenapa sih harus stuck di sini gitu. Nah, selanjutnya nih, pertama kali aku jadi guru itu setahun kemudian, tahun 2012 gitu. Nah, waktu itu aku masih mau masuk semester 3. Jadi ya sebenarnya kalau secara ilmu ya, ilmu menjadi guru, secara pedagogi itu masih cetek banget, baru belajar yang dasar-dasarnya banget. Bahkan di sekolah di kampus itu aku belum banyak mengetahui bagaimana sih untuk bikin lesson plan yang bagus, bagaimana untuk mengembangkan materi pelajaran dan lain-lain. Itu nggak ada sama sekali ya, baru basic banget gitu dalam pelajaran aku di kuliahan. Tapi aku mencoba memberanikan diri untuk menjadi guru bimbel. Selain buat experience, menurut aku experience is the best teacher ya. Jadi experience itu benar-benar memberikan kita pelajaran yang sesungguhnya gitu. Ketika kita punya masalah dalam dunia kerja dan kita bisa handle itu sangat-sangat menjadi pengalaman belajar yang paling bagus buat kita ya. Apalagi untuk guru, semakin experience, dia akan semakin mudah dalam mengajar, semakin paham dalam murid-muridnya gitu. Pengalaman aku belum cukup banyak ya, dari 2012 sampai sekarang 2024. Ya 12 tahun lah ya, lumayan sih, tapi ya masih banyak yang lebih dari aku gitu guys. Untuk jadi guru pertama kali, you know what, gajiku tuh cuma 25.000. 25.000 gajiku guys. Karena pada saat itu aku inget banget ya, aku tuh baru dikasih satu kelas. Aku baru dikasih satu kelas. Oh enggak, 25.000 kayaknya, tapi 34.000 apa gitu ya. Karena satu kali ngajar itu 17.000 kalau nggak salah gajiku ya. Jadi dikali 2, 34.000 gitu deh ya. Kurang lebih ya, tapi sekarang 34.000 dapat apa sih guys? Tapi nggak usah dipikirin ya, aku dapat apanya waktu itu, tapi aku dapat pengalaman yang super berharga banget yang membuat aku jadi guru seperti sekarang ini gitu ya. Aku enjoy banget jadi guru dari dulu karena uh, wa, pertama kali aku jadi guru itu murid pertamaku tuh anak TK guys. Jadi anak TK umur 5 tahun tapi dia udah bisa baca tulis. Hebat banget ya. Jadi murid pertama aku itu udah bisa baca tulis dan dia tuh pengen banget belajar bahasa Inggris. Dan dua teman lainnya, jadi ada 3 murid kan. Yang pertama itu anak TK, yang duanya itu anak kelas 1 SD. Nah, mereka bertiga itu murid pertama aku. Aku sih memang basically suka anak-anak ya guys. Jadi nggak heran sih aku senang-senang aja dapat kelas anak kecil gitu. Terus ngajar. Nah, mereka itu fokusnya itu cuma 5 sampai 10 menit. Sedangkan aku harus ngajar 90 menit alias 1,5 jam. Kebayang nggak tuh, pusing banget ya gue tiap hari, tiap pertemuan tuh harus menyiapkan mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain.
Dan you know what? Karena aku tuh lagi bener-bener belajar banget untuk jadi guru pada saat itu. Jadi aku tuh banyak cari referensi-referensi gitu, nanya-nanya sama senior aku di sana. Don't worry guys, kalau kalian juga guru baru, kalian tuh nggak usah malu untuk tanya sama yang lebih senior dengan kalian. Minta ajarin aja, pasti mereka akan bantuin. Kalau mereka nggak mau bantuin, paksa mereka untuk bantuin kalian. Oke? Lanjut ya. Oke, jadi pada saat itu aku masih belajar banget untuk memberikan ya pembelajaran yang fun lah buat mereka gitu. Dan murid aku tuh suka banget main, namanya masih kecil ya guys. Terus iseng banget sama temennya. Alhasil akhirnya aku tiap hari itu tiap pertemuan aku selalu bikin media-media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya murid aku. Kayak misalnya mereka sukanya itu lari-lari, karena kan ruang kelasnya itu lumayan ya besar ya, tapi mereka isinya cuma 3 orang, pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah ke tempat lain gitu ya, jadi bikin palaku tuh kayak meledak gitu ya. Seriously itu awal-awal kayak mau meledak gitu ya, tapi ya udahlah ya, lagi belajar karena aku bilang lagi belajar gitu. Terus ya udah, akhirnya aku bikin media pembelajaran yang aku sesuaiin sama mereka. You know what? Aku potong kecil-kecil tuh lagi belajar ABC ya. Jadi aku potong kecil-kecil kertas tulisannya ABC sampai Z gitu ya. Jadi aku siapin ada 3 tumpukan. Dari kursi yang satu di pojokan sampai kursi yang depan itu mereka akan lari ke sana gitu. Nah, misalnya setelah aku potong kecil-kecil tuh ya kertasnya udah aku tumpukin, mereka aku suruh ambil huruf-huruf sesuai dengan kata yang aku sebutin. Kayak misalnya waktu itu aku bilang apple gitu. Terus mereka ambil tuh huruf-hurufnya. A, P, P, L, E gitu ya, apple gitu ya. Terus mereka ambil, terus mereka lari dari sini ke sana, lari ke sini ke sana. Akhirnya mereka capek ya, dan gurunya juga tinggal duduk aja tuh. Aku tinggal duduk aja ngeliatin mereka lari-lari gitu ya. Dan akhirnya energi mereka itu tersalurkan. Namanya anak kecil itu energinya luar biasa guys. Jadi kalau kalian baru mulai ngajar, baru mulai mau ngajar anak kelas rendah, itu harus pintar-pintar ngelihat apa sih tipe belajar anak-anak kalian. Kalau kayak gini kan lebih ke kinestetik ya, karena mereka tuh energinya berlebih dan mereka suka activity yang bergerak. Jadi ya sediakan kegiatan yang mendukung dengan tipe belajar kinestetik itu gitu ya. Jadi aku tuh banyak memperhatikan murid-muridku itu sambil aku tanya juga. Misalnya at the end of the lesson aku tanya, kira-kira besok kita mau main games apa ya gitu. Jadi aku tanya tuh sama mereka, mau main games apa? Terus nanti mereka kasih idea. Walaupun sebenarnya aku nggak ngerti idenya mereka itu apa, kadang kan aku keep dulu, oke, nanti Miss pelajari dulu ya, siapin dulu ya, gitu. Jadi pas pertemuan berikutnya, aku udah punya ide-ide. Makanya guys, kalau kalian baru jadi pengajar di bimbel mungkin, di course mungkin, perhatiin aja deh murid-murid kalian itu kayak gimana ya, dan disesuaikan aja materi pelajarannya dengan yang dibutuhkan mereka. Terus soal mereka paham atau enggak itu bisa dilihat loh at the end of the lesson, kamu tinggal review aja kira-kira mereka paham atau enggak. Selain itu kamu juga bisa tanyain nextnya mau gimana. Selain membantu kamu untuk menyiapkan materi selanjutnya, juga membantu kamu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka bakal happy ada di kelas kamu. Gitu ya guys. Jadi buat kalian nih yang mau tahu lagi tips-tipsnya boleh kalian subscribe dulu YouTube aku atau kalian tungguin ceritaku next ya. Besok aku cerita lagi deh tentang lika-liku menjadi guru ya. Kalau yang ini awal-awal jadi guru. Jadi guru di kelas rendah ya. Kalau sekarang sih aku ngajarnya SMA. Besok deh aku ceritain gimana caranya biar bisa struggle di kelas SMA. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe this channel. Kalian juga boleh deh komen. Kira-kira kalau kalian dapat gaji 34.000 sebulan, itu kalian bisa beli apa sih? Kira-kira 34.000 sebulan kalian mau dibeliin apa? Pada saat itu aku baru ngajar 2 kali ya guys. Jadi 2 kali meeting doang. Karena masuknya tengah bulan gitu udah akhir-akhir. Jadi cuma dapat 2 kali. Tapi nextnya 17.000 sekali meeting kira-kira dapat apa ya guys? Komen deh di bawah. See you next video. Bye.